السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال. وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو بالعيال، وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال. فحمدا لرب خصنا بمحمد، فحمدا لرب خصنا بمحمد، وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجل كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah. Para habaib, para ulama, para tamu, khususnya Bapak Presiden yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta para menteri, para pejabat-pejabat tinggi, para tetamu yang datang dari luar negeri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli zahir dan ahli batin yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan setiap orang di antara kita, baik yang hadir maupun yang ghaib, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala harapannya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Kita keluar dari rumah kita ke tempat ini untuk siapa? Untuk apa? Untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa at-tama' war-raghba fi ma ladayh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggerakkan kita ke tempat ini melainkan Allah ingin mengabulkan kita, melainkan Allah ingin merahmati kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerima kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili guru besar kami yang mulia ad-da'i ila Allah biqaulihi wa halih bilisanihi wa bananihi, al-allamah al-arif billah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, atas nama para ulama dan atas nama para ulama yang tergabung di dalam ikatan majlis muasalah baina ulama'il muslimin, dan atas nama pribadi keluarga besar Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman bin Ali Al-Musawa, atas nama keluarga besar Majlis Rasulullah, dan atas nama seluruh umat Islam, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas perhatian beliau
untuk guru kami yang mulia almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, hingga Bapak Presiden menyempatkan untuk datang bersama Ibu Negara untuk melayat dan mensolatkan guru kami tercinta, serta memberikan sambutan yang sangat berarti untuk umat. Sebagaimana ucapan terima kasih kepada beliau dan perhatian beliau selama ini untuk Majlis Rasulullah, perhatian beliau kepada umat dan kepada Islam, dan atas kehadiran Bapak Presiden setiap tahunnya bersama umat di tempat yang mulia ini. Dan sungguh apa yang Bapak Presiden lakukan adalah sangat berarti untuk kami dan untuk seluruh umat Islam. Betapa besar jasa Bapak Presiden, apa yang Bapak lakukan untuk bangsa Indonesia tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, hanya satu ikatan, yaitu ikatan cinta, ikatan persaudaraan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagaimana itulah Islam datang dengan membawa misi yang semacam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pagi hari ini kita rayakan kelahirannya, beliau dengan datang dengan membawa kasih sayang untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Presiden, para pejabat, para tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sesuatu atas nama umat Islam, atas nama para ulama, kepada Bapak Presiden, dan setelah ini pun siapapun yang memimpin, dan kepada seluruh para pejabat, siapapun yang memimpin negeri ini, apapun jabatannya, bahwasanya negeri Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di muka bumi. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang semacam ini merupakan tanggung jawab besar bagi setiap pemimpin, siapapun dia, apapun jabatannya dan apapun dia menjabat. Ini adalah kenyataan dan tanggung jawab besar di mata Allah, di hadapan Allah, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, beliau mengingatkan kepada setiap individu dan umatnya. Beliau bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzur tilqa wajhihi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi, fattaqun nar walau bisijji tamrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan menghadap kepada Allah tanpa penerjemah. Dia akan dipanggil untuk menghadap langsung kepada Allah, untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saat seseorang menghadap kepada Allah, di saat yang semacam itu, dia menoleh ke arah kanannya, yang hanya dia dapati adalah amal perbuatannya. Menoleh ke arah kirinya, yang dia dapati hanyalah amal perbuatannya. Dia menoleh ke hadapannya, dia hanya mendapati api neraka yang siap menerkam diri. Karena itu jaga, Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita. Beliau yang diutus dengan membawa kasih sayang mengingatkan kepada kita semua, fattaqun nar walau bisijji tamrah. Jaga diri kalian daripada siksa api neraka, walaupun kalian dengan cara bersedekah dengan setengah butir korma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita tentang seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing yang dia tidak urus, tidak diberi makan, hanya dikandangi, tidak diberi makan hingga kucing tersebut mati. Maka wanita tersebut, ini wanita dikenal sebagai ahli ibadah, tapi karena perlakuannya terhadap binatang yang semacam ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seorang wanita terhadap kucing. Bagaimana keadaan seseorang yang diberikan tanggung jawab besar terhadap umat? Karena itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, demi Allah, apabila ada seekor keledai di ujung barat jatuh tergelincir karena jalan yang tidak aku perbaiki, demi Allah aku takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika beliau menjabat Sayyidina Umar bin Khattab dan bersama beliau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan susah payah Sayyidina Umar bin Khattab mencari orang-orang yang membantu beliau untuk menjadi menteri atau pejabat di beberapa negeri. Semua menolak karena tanggung jawab yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan teringat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa innaha satakunu nadamah yaumil qiyamah. Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan, dan ketahuilah nasihat dari seorang yang mengenal kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan ketahuilah itu akan menjadi penyesalan yang terbesar di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai pemimpin, di siang hari beliau tidak pernah mengenal tidur. Di malam hari beliau tidak pernah mengenal tidur. Beliau tertidur saat yang betul-betul berat, saat-saat yang sangat letih baru tertidur dengan terpaksa. Sehingga ditanya oleh beberapa orang, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak tidur, tidak istirahat seperti yang lain-lainnya? Beliau menjawab, beliau mengatakan, apabila aku tidur di siang hari, maka sungguh aku telah menyia-nyiakan tanggung jawabku terhadap rakyat. Dan apabila aku tidur di malam hari, maka sungguh aku telah memutuskan hubunganku dengan Allah Tuhanku. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai para pemimpin, siapapun dia, apapun jabatannya, kapanpun dia akan menjabat, rakyat dan negeri tidak akan menjadi baik dan sempurna selama hubunganmu kepada Allah tidak baik. Selama hubungan tidak baik dengan Allah dan tidak sempurna, maka ambil kabar, rakyat pun dan negeri pun tidak akan pernah menjadi baik. Namun ambil kabar gembira, kabar yang pasti, saat hubunganmu kepada Allah baik dan sempurna, maka saat itulah rakyat dan negeri akan menjadi baik dan sempurna. Dan saat itulah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat kemenangan diraih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, berhasil pasukan-pasukan yang beliau kirim ke Baitul Maqdis, beliau diminta datang dari kota Madinah ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Maka ketika beliau datang bukan dengan kuda kerajaan, bukan dengan pakaian kerajaan yang serba mewah, tapi beliau datang dengan keledainya. Sesekali beliau menunggangi keledainya, sesekali pembantunya yang menunggangi keledainya dan beliau yang menarik keledainya. Datang dengan
pakaian yang penuh dengan tambelan, 14 tambelan di bajunya. Ketika beliau datang disambut dan diserahkan kunci-kunci Baitul Maqdis. Saat itu beliau mengatakan ucapannya yang terkenal, yang melegenda. Beliau katakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Fa idza ibtaghayna al-'izzata bighairihi adallana Allah." Beliau katakan, kami adalah kelompok manusia yang menjadi mulia, yang menang, yang berhasil, yang sukses dengan agama Islam. Ketika kami menjalankan agama dengan benar, ketika kami menjalin hubungan yang erat dengan Allah, saat itu kemenangan dan pertolongan dari Allah diberikan oleh Allah kepada kita. Namun apabila kita mencari kemenangan, kesuksesan dengan selain Allah, jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berharap. Allah yang akan menggunakan kita, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tanggung jawab besar yang dipikul oleh setiap pemimpin. Namun ketahuilah, wahai para pemimpin, wahai para pejabat, kapanpun dia memimpin dan siapapun pemimpin itu, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untukmu. Beliau menyebutkan tentang keadaan di hari kiamat yang menakutkan ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia. Semua tenggelam di dalam keringatnya, tergantung amal perbuatannya. Saat yang genting yang menakutkan di hari kiamat, beliau memberikan kabar gembira, sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan rahmatnya di hari kiamat, di mana tidak ada tempat bernaung di saat itu kecuali di bawah naungan rahmat Allah. Beliau menyebutkan 7 golongan, dan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan bangga adalah pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yaumun min sultanin adil afdalu min ibadati 60 sanah." Satu hari dari pemimpin yang adil dan bijaksana lebih mulia daripada ibadah 60 tahun. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah salah satu orang di muka bumi yang doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." 3 kelompok orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan doa yang tidak ditolak oleh Allah yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada setiap pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau mengatakan, "Al-muqsitun ala manabir min nur yaumal qiyamah." Pemimpin-pemimpin adil bijaksana mereka kelak di hari kiamat akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya bersama manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil adalah khalifatullah fi ardi, khalifah Allah di muka bumi. Pemimpin yang adil adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah tempat pandangan dan perhatian Allah. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah penyebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang adil dan bijaksana tempatnya adalah surga Firdaus tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Dan demikian sebaliknya. Sebaik-baiknya pemimpin
adalah yang bersimpuh di hadapan para ulama, para aulia, para salihin yang menjalin hubungan dengan Rasulullah SAW. Wahai para ulama, seburuk-buruknya ulama adalah yang berdiri di depan pintu penguasa untuk menjilat mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wahai umat Islam yang hadir di tempat ini, wahai umat Islam di seluruh Indonesia, wahai seluruh bangsa Indonesia, wahai seluruh umat Islam di dunia ini, ketahuilah bahwasanya pemimpin tertinggi yang memimpin negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia yang kita cintai ini, ketahuilah adalah pemimpin atas negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Pegang omongan ini. Siapapun pemimpinnya, kapanpun dia memimpin, ketahuilah wahai seluruh umat Islam bahwasanya dia telah memimpin negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Kita terima atau kita tidak terima, kita puas atau tidak kita puas, namun ambil kenyataan dia adalah pemimpin atas negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Sebagaimana pemimpin yang semacam ini memiliki tanggung jawab yang besar yang dia pikul di hadapan Allah, kita pun memiliki tanggung jawab besar terhadapnya di hadapan Allah. Jangan hanya kita menuntut tanggung jawab mereka, tapi kita tidak menjalankan tanggung jawab kita terhadap mereka di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Arbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha khutbah muwaddih. Beliau mengatakan, dahulu pernah satu kali Rasulullah berdiri di tengah-tengah kita memberikan mau'izah, hingga setiap sahabat yang mendengarkan mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah mereka menangis. Hingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini mau'izah perpisahan, berikan wasiat kepada kami. Maka beliau memberikan wasiat kepada para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang ada saat itu dan yang akan datang setelah mereka hingga yaumil qiyamah, termasuk kita ayyuhal ahbab. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, wassama' wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan aku perintahkan dan wasiatkan kepada kalian untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang memimpin kalian, siapapun pemimpin itu. Walaupun seorang budak dari negeri Habasyah, dari Ethiopia memimpin kalian, kalian aku perintahkan untuk tunduk dan taat. Nasihat Rasulullah dan wasiat serta perintah untuk seluruh umatnya. Kemudian beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin setelah aku. Udhu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah. Sebab disitulah kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanggung jawab kita umat terhadap para pemimpin. Min ijlalillah ijlal bi syaibatin fil Islam wa hamilul Quran ghairal ghali fihi walal jafi anhu was sultan al mufsid. Di antara bentuk penghormatan seseorang kepada Allah, di antaranya adalah menghormati dan mengagungkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Di dalam haditsul qudsi Allah berfirman, Allah mengatakan, anal malik wa qulubul muluk biyadi faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah fala tushghilu anfusakum bisabbil muluk wa saluni u'tik qulubahum alaikum.
Allah berfirman di dalam hadits qudsi, aku adalah raja di raja, dan hati para penguasa yang ada di dunia berada di genggamanku. Barang siapa di antara kalian, wahai hambaku, taat kepadaku, aku jadikan penguasa tersebut sebagai nikmat baginya. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh para penguasa adalah hukumanku bagi mereka yang maksiat kepada Allah. Karena itu jangan pernah kalian sibukkan diri kalian mencaci dan memaki para penguasa, namun mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sibuk dengan dosa penguasa, tapi kita tidak pernah berpikir dengan dosa kita. Kita sibuk membicarakan dosa orang lain, sedangkan dosa kita sangat banyak, dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan atas dosa orang lain, tapi atas dosa kita masing-masing. Dalam riwayat disebutkan, a'malukum wulatukum kama takunu yuwalla alaikum. Amal perbuatan kalian yang akan memimpin kalian. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah pemimpin kalian. Karena itu, hendaknya kita umat Islam menjalin hubungan yang erat dengan Allah, menjalankan wasiat perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, apabila aku diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab, sungguh aku tidak akan pernah gunakan doa tersebut melainkan untuk memohon kepada Allah agar menjadikan pemimpin kami sebagai pemimpin yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kesalehan pemimpin, negeri dan rakyat akan menjadi saleh dan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kita saat ini, kita hadir bersama-sama. Jumlah sangat banyak. Ini yang kita lihat dengan mata kita. Yang tak kita lihat jauh lebih banyak. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Malaikat ikut hadir bersama kita. Arwah para anbiya ikut hadir bersama kita. Arwah kaum salihin ikut hadir bersama kita. Yang tidak kita lihat banyak, dan Allah saat ini memandang kita. Allah tidak memandang bentuk tubuh kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan orang yang paling beruntung di antara kita adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu diri kita penuh dengan kekurangan. Kita tahu diri kita penuh dengan kesalahan. Kita tahu diri kita penuh dengan dosa. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan mata kita. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan anggota badan kita, dengan tangan, kaki, kemaluan, perut, dan hati kita. Satu dari kemaksiatan apabila Allah ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita, Allah mampu. Tapi tidak. Kesempatan dibentangkan oleh Allah, dibuka oleh Allah. Siapa di antara kita yang ingin bertobat kepada Allah? Dan inilah saatnya, inilah waktunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita sekalian, dan saat ini kita akan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan penyesalan, dengan hati yang penuh dengan harapan. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita mengadakan peringatan kelahiran beliau, mudah-mudahan dengan berkat beliau segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita memanggil kepada Allah dengan ketulusan, dengan segala harapan, dengan segala rasa takut, dengan segala penyesalan. Kita memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah.
Ya Allah, 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 Ya Allah. أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا الله, Ya Allah, Ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Walaupun dosa-dosa kami telah memenuhi langit dan bumi, namun sungguh pengampunanmu lebih luas dari segala dosa kami. Ya Allah, Ya Rabb, sehebat apapun amal ibadah seseorang di antara kami, namun rahmat dan kasih sayangmu adalah harapan terbesar untuk kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, karena dosa yang kami lakukan, turun bala, turun musibah, turun azab kepada sekalian hamba-Mu. Ya Rabb, di saat-saat yang mulia ini bersama Nabi-Mu Muhammad, Ya Allah, kami bertobat. Ya Allah, kami berdamai. Ya Allah, kami memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, Wahyu alladhi yaqbalu taubata an ibadah, dan Engkau yang menerima taubat dari sekalian hamba-Mu. Terima taubat kami. Ya Allah, taubat sekalian hamba-Mu. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat berkumpul ini, hapuskan seluruh dosa umat manusia. Ya Allah, sekalian hamba-Mu. Ya Rabb, angkat bala dan musibah. Waqsif Allahumma kurbatal makrubin. Ya Rabb, hamba-hamba, saudara-saudara kami di belahan bumi yang lain, di negeri kami tercinta ini, Indonesia, yang tertiban musibah, kesulitan di belahan bumi yang lain, di Syam, di Afghanistan, di Libya, di Yaman, di belahan bumi yang lain, kaum muslimin. Ya Rabb, siapa untuk mereka kalau bukan Engkau, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajwal al-Ajwalin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهني القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا ها هنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا من واحد أحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصبيه، بين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا
ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا يا رب بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وسبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أحيا بنداءنا، وذوي الحقوق وصحوة صاحبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا يا رب يا الله. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا يا رب سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا، واسقنا كاس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، واحسن ختمنا عند الممات، واصلح عقبانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى بحبيبك المصطفى يا رب، صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا رب العالمين، ويا أجود الأجودين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين. قولوا جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Saat itu beliau mentalginkan dan membimbing para sahabatnya mengucap 3 kalimat syahadat tersebut. Beliau mengatakan, ikuti kepadaku. Beliau mengucapkan la ilaha illallah dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Beliau mengulanginya kedua kali dan diikuti. Mengulanginya yang ketiga kali dan diikuti oleh para sahabatnya. Setelah itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ambil kabar gembira wahai para sahabatku, sesungguhnya saat ini dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kita pulang membawa pengampunan dari Allah, membawa kasih sayang dari Allah, membawa pertolongan dari Allah untuk seluruh umat Islam di negeri tercinta Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para pemimpin kita yang telah mendahului kita, para pahlawan-pahlawan yang telah mendirikan negeri tercinta Indonesia ini, orang-orang yang telah mendahului kita, para ulama, para salihin, orang-orang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, diangkat derajat mereka oleh Allah, dan kita semua ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat mulia ini untuk menyebut namanya, untuk mengagungkan Rasulullah, harapan terbesar kita, tidak ada seorang pun dari kita melainkan kelak insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi bersama beliau ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saat ini setelah ini akan mendengarkan nasihat
yang akan disampaikan